Om Swastiastu. Kalau anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Nah, ini masih dalam materi peluang. Kita lanjutkan materinya ke frekuensi harapan. Jadi yang pertama, lanjutannya adalah frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini disimbolkan dengan FH, frekuensi harapan. Yang dimaksud dengan frekuensi harapan itu adalah banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Nah, ini tergantung nanti kejadian apa yang diminta. Nah, misalkan jika kejadian A, maka kejadian A yang diminta, bisa juga kejadian B, dan seterusnya. Nah, adapun rumus dari frekuensi harapan ini, di mana FH, misalkan ini yang dimaksud kejadian A, maka frekuensi harapan kejadian A itu sama dengan N kali PA, di mana FHA itu frekuensi harapan kejadian A, frekuensi harapan kejadian A. N itu banyaknya percobaan. Sementara PA itu peluang kejadian A. Nah, jika ditanya nanti kejadian B, tinggal ganti hurufnya ini B. Jadi A ini hanya simbol saja. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Baik, contohnya di sini Bapak sudah menyiapkan contoh nomor 1, yaitu ada 2 koin dan 1 dadu dilempar bersamaan sebanyak 120 kali. Nah, sekarang yang ditanyakan, tentukan frekuensi harapan muncul angka genap dan 2 gambar. Jadi yang ditanya adalah frekuensi harapan. Baik, kita selesaikan bersama-sama. Nah, untuk mencari frekuensi harapan, yang kita perlukan adalah banyaknya percobaan dan peluang kejadian tersebut. Nah, sementara di soal di sini sudah diketahui banyaknya percobaan itu 120 kali. Berarti yang belum kita ketahui adalah peluangnya. Jadi, langkah pertama kita cari dulu peluangnya. Gimana rumus peluang? Misalkan dia kejadian A, PA itu NA per NS. Nah, jadi pertama-tama kita selesaikan ini dulu. Nah, kita data NS itu, tentu kalian masih ingat adalah banyaknya semua kemungkinan yang terjadi. Nah, dalam hal ini ada 2 koin dan 1 dadu. 2 koin, 1 koin itu NS-nya 2. Karena ada 2 koin berarti 2 kali 2, kemudian 1 dadu itu NS-nya 6 kali 6. Jadi 2, 1 koin, 1 koin, 1 dadu. Nah, kita kalikan bersama-sama, hasilnya adalah 24. Jadi NS-nya 24. Nah, sekarang kita mencari NA. Nah, A di sini adalah kejadian muncul angka genap dan 2 gambar. Muncul angka genap dan 2 gambar, Pak, singkat 2G. Nah, kita data dulu anggota dari A itu. Nah, di antara dadu itu angka genapnya adalah 2, 4, dan 6. Jadi yang pertama kemungkinannya adalah 2 GG. Nah, 2 gambar. Kemungkinan kedua bisa 4 GG dan 6 GG. Nah, ternyata tidak ada kemungkinan lain lagi, hanya ada 3 kemungkinan, sehingga NA sama dengan 3.
Nah, sekarang kita mencari peluangnya. PA sama dengan NA per NS. Kita masukkan NA-nya 3, NS-nya 24. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 3, dia menjadi 1/8. Nah, sekarang kita mencari frekuensi harapannya. FHA itu rumusnya N kali PA, di mana N itu banyaknya percobaan. Nah, di soal diketahui N-nya 120, kita kalikan dengan PA-nya 1/8. Ya, kita kalikan 120 sama 8, kita sederhanakan dulu boleh. Sama-sama dibagi 4, ini menjadi 30, ini menjadi 2. Ya, 30-nya dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 15. Jadi banyaknya frekuensi harapan dari munculnya angka genap dan 2 gambar adalah 15 kali. Jadi ini harapan kita munculnya kejadian yang diharapkan selama 120 kali percobaan. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak berikan lagi satu contoh. Baik, contoh kedua. Nah, di sini terdapat 4 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Akan diambil 2 kelereng secara acak, kemudian dikembalikan lagi. Nah, percobaan ini diulang-ulang sebanyak 30 kali. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan frekuensi harapan terambil 1 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Baik, kita sama-sama kerjakan. Nah, pada soal ini peluangnya belum diketahui. Jadi langkah pertama kita mencari dulu peluangnya. Nah, peluangnya kita cari NA per NS, dimana kita cari terlebih dahulu NS-nya. Nah, NS, kita perhatikan total kelereng yang ada pada soal. Ada 4 merah, 2 putih, jadi ada 6 kelereng. Kemudian diambil 2 kelereng. Nah, ini merupakan kasus kombinasi, sehingga NS-nya 6C2, karena dari 6 kelereng diambil 2. Nah, kita jabarkan menggunakan faktorialnya. 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi, nah 6 kurang 2 itu 4 faktorial, kali 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1. Kita sederhanakan 4 faktorialnya. 6 dengan 2 juga kita bisa sederhanakan, ini sisanya 3. 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Jadi NS-nya kita dapatkan 15. Nah, kemudian kita mencari NA, di mana A itu adalah kejadian terambil 1 merah 1 biru, 1 putih maksudnya. Terambil 1 merah 1 putih, Bapak singkat seperti itu. Bapak tuliskan di sini, di mana NA sama dengan. Nah, sekarang kita perhatikan merah. Merahnya harus terambil 1. Sementara di soal ada 4 merah. Hingga ini menjadi 4C1 kali ini. Kemudian putihnya harus terambil 1. Di soal tersedia ada 2 putih, sehingga dia menjadi 2C1. Nah, kita jabarkan menggunakan rumus kombinasi, nanti didapatkan ini hasilnya 4C1 itu hasilnya 4. Kemudian 2C1 hasilnya 2. Nanti kalian coba sendiri. 4 kali 2 didapatkan hasil 8, sehingga NA sama dengan 8. Nah, dari sini kita lanjutkan mencari peluangnya. PA sama dengan NA dibagi NS. Nah, NA-nya kita dapatkan tadi 8, dibagi NS-nya itu 15. Nah, kita cek apakah dia bisa disederhanakan atau tidak. Ternyata dia tidak bisa disederhanakan. Kita biarkan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari frekuensi harapan. Jadi FHA sama dengan M kali peluangnya A atau PA. Nah, N ini banyaknya percobaan. Nah, di soal diketahui percobaannya dilakukan sebanyak 30 kali, sehingga N-nya itu menjadi 30 kali
PA, peluangnya A itu 8/15. Nah, kita perhatikan apakah ada yang bisa disederhanakan. Nah, ternyata 30 dan 15 bisa kita sederhanakan. Ini menjadi 2, ini 1. 2 kali 8 hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya 16 kali. Di frekuensi harapan terambil satu merah dan satu putih adalah 16 kali. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Setelah frekuensi harapan, kita akan membahas peluang komplement. Peluang komplement suatu kejadian. Nah, jika kita ibaratkan, misalkan ini ruang sampelnya semuanya. Kemudian di sini ada kejadian A. Yang dinamakan dengan komplement. Komplement itu misalkan kejadiannya A, komplemennya dituliskan A aksen. Ini artinya komplement kejadian A. Secara simpelnya ini bisa disebutkan bukan A. Atau kita tuliskan bukan A. Dalam artian kejadian A tidak terjadi. Jadi jika kita ibaratkan pada gambar, jika lingkaran kecil ini A, maka A komplement itu adalah ini. Jadi yang bukan A itu maksudnya. Dari konsep komplement inilah dia A aksen atau dibaca A komplement. Nah, bagaimana rumus peluang komplement suatu kejadian? Misalkan kejadiannya A, maka peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Nah, seperti itu dia. Jadi tinggal untuk mencari peluang komplement, kita cukup mencari peluang A itu sendiri, kemudian baru 1 dikurangi hasilnya itu. Jadi rumusnya simpel. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini Pak sudah berikan satu soal di mana ketahui 2 dadu dilempar bersamaan. Kemudian tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 3. Nah, ini perhatikan ada jumlah mata dadu. Nah, kita bisa anggap yang lebih dari 3 ini adalah komplementnya. Jadi kita anggap A itu adalah jumlah mata dadu. Nah, tapi sebelum itu Bapak, ini yang lebih dari 3 maksudnya jumlah mata dadu kan, kalau 2 dadu dilempar kemungkinan jumlahnya dari 2, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, dan seterusnya, nanti maksimalnya 12. Jadi jumlah mata dadu rentangannya bisa dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya sampai yang paling besar itu 6 tambah 6 yaitu 12. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang diminta di soal adalah yang lebih dari 3, berarti yang ini diminta. Nah, jika kita hitung menggunakan peluang biasa, tentu ini hasilnya lumayan banyak. Nah, kita bisa menggunakan konsep komplement, jadi kita tinggal menghitung yang sedikit ini. Jadi kita hitung yang jumlahnya 2 dan 3. Nah, ini kita hitung. Kita anggap A ini adalah kejadian munculnya ini. Jumlah mata dadu kurang dari sama dengan 3. Karena lebih dari 3, kan yang dicari diminta di soal adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena dia lebih dari 3. Tapi sekarang kita cari yang lebih sedikit, yaitu 3 ke bawah. Jadi dari 3, 2. Atau Bapak singkat, kurang dari sama dengan 3. Itu kita anggap A. Sehingga nanti A komplementnya adalah ini, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu yang akan dicari di soal. Jadi inilah A-nya. Sekarang kita cari NA. Atau kita data A-nya dulu. Yang jumlahnya kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi pertama kita cari yang jumlahnya 2.
Jadi kemungkinannya adalah 1 dan 1. Nah, 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian ada lagi yang jumlahnya 2, tidak ada. Kita lanjutkan ke jumlahnya 3. Kemungkinannya bisa 1, 2. Bisa juga 2, 1. Nah, tidak ada kemungkinan lain lagi. Jadi A, banyak kejadian A yang jumlahnya 2 dan 3 adalah hanya ini saja, yaitu 1,1, 1,2, 2,1. Sehingga NA-nya kita dapatkan sama dengan 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian NS, seperti yang Bapak katakan pada pertemuan sebelumnya, 2 buah dadu. Nah, 1 dadu itu NS-nya 6. Karena ada 2 dadu, berarti 6 kali 6. Hasilnya adalah 36. Oke. Sekarang kita cari dulu peluangnya A. PA sama dengan NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 36. Bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. Oke, ini hasilnya adalah 1 per 12. Nah, itu peluang A. Itu peluang yang 2 dan 3. Sementara yang diminta di soal adalah yang lebih dari 3, berarti ini. Itu kita anggap A komplement. Sehingga kita bisa menggunakan rumus peluang komplement. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Jadi kita simpel menghitungnya. Nggak perlu banyak-banyak kita mendaftar A-nya sampai 12, nanti lama prosesnya. Kita bisa langsung gunakan yang lebih sedikit. Kita masukkan 1 dikurangi PA-nya, kita sudah cari tadi, hasilnya 1 per 12. Kita samakan penyebut. 1 itu adalah 12 per 12. Kita kurangi 1 per 12. Ini hasilnya adalah, nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal hitung bagian atasnya. 12 kurang 1 hasilnya adalah 11. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 3 adalah 11 per 12. Jadi seperti itu konsep menggunakan peluang komplement. Nah, untuk lebih jelasnya Pak berikan lagi satu contoh. Baik, contoh yang kedua, terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Akan diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Jadi dari 5 merah, 3 biru diambil 3 kelereng. Tentukan peluang terambil paling sedikit 1 kelereng merah. Nah, hati-hati di sini ada kata paling sedikit. Nah, sekarang kita fokus dulu ke kelereng merahnya. Karena diambil 3 kelereng, jadi kemungkinannya yang pertama untuk merahnya, kemungkinan pertama dia tidak terambil atau 0. Kemudian bisa saja dia hanya terambil 1 kelereng merah, bisa 1. Bisa saja dia terambil 2, bisa juga ketiga-tiganya merah. Jadi inilah kemungkinan dari terambilnya kelereng merah. Yang pertama bisa tidak terambil sama sekali atau 0. Kemungkinan kedua bisa hanya 1 merah, 2 biru jadinya. Atau 2 merah, 1 biru, atau ketiganya merah. Nah, sekarang yang diminta di soal adalah paling sedikit 1 merah. Paling sedikit 1 merah berarti yang diminta adalah bisa 1, bisa 2, bisa 3. Karena paling sedikit 1 merah. Nah, daripada kita menghitung yang ini, lebih baik kita menghitung yang lebih sedikit. Di simpelnya itu kita hitung yang merahnya tidak terambil atau 0. Jadi kita anggap A sama dengan tidak terambil merah. Dalam artian merahnya 0. Sehingga jika dia tidak terambil merah, maka ketiganya adalah biru. Itu maksudnya dari kejadian A. Jika kita hitung yang ini, sehingga kita bisa mencari NA. Atau ini biru semua ya. Nah, birunya ada 3, diambil 3, sehingga NA-nya 3C3.
Nah ini nanti kalian jabarkan, kalian dapatkan hasilnya adalah 1. Jadi jabarkan dengan rumus kombinasi. Nah sekarang kita mencari NS. NS nya semua kemungkinan. Jadi dari total kelereng ada 5 merah, 3 biru, jadi ada 8 kelereng, diambil 3. Maka dia menjadi 8C3. Kita jabarkan menggunakan rumus kombinasi, menjadi 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Kita jabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 8 kurang 3 menjadi 5 faktorial kali 3 faktorialnya kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 5 faktorialnya bisa kita sederhanakan. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 dan 2 sama 6. Sehingga hasilnya tinggal 8 kali 7, hasilnya adalah 56. Sehingga NS-nya 56. Selanjutnya kita mencari peluang A. Peluang A-nya NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 56. Jadi 1 per 56. Nah, sekarang yang diminta di soal adalah paling sedikit 1 kelereng merah. Berarti yang dicari adalah ini, komplemennya. Sehingga PA komplemen itu sama dengan 1 dikurangi PA. 1 dikurangi PA-nya sudah kita dapatkan 1 per 56. Kita samakan penyebut. Ini satunya menjadi 56 per 56 dikurangi 1 per 56. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya. 56 kurang 1 menjadi 55 per 56. Dan ini tidak bisa disederhanakan. Jadi jawabannya adalah 55 per 56. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila masih ada hal yang membingungkan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Untuk itu Bapak tutup dengan Pranamo Santi. Om Santi 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 Om.